Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Bertemu lagi dengan saya Putri Santika di mata kuliah Fisiologi Benih. Pada kesempatan kali ini adik-adik, kita akan belajar mengenai figur benih dan invigorasi. Untuk figur benih sendiri, saya yakin adik-adik pernah mempelajarinya dulu bahkan ketika semester 1 ya, di mata kuliah Dasar-Dasar Teknologi Benih. Tetapi pada kali ini kita akan lebih memperdalam lagi mengenai figur benih dan khususnya untuk invigorasinya. Jadi silahkan siapkan buku catatan kalian, silahkan siapkan hati dan pikiran kalian untuk mata kuliah hari ini, dan semoga apapun yang kalian pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian di kemudian hari. Baik, lingkup materi hari ini pertama adalah kita akan belajar mengenai pengertian dari figur benih. Saya yakin kalian sudah tahu dan biasanya sih seringnya diulang-ulang ya pengertian figur benih. Kemudian apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi figur benih? Kemudian bagaimana metode pengujian figur benih? Karena anak benih harus tahu pengujian benih ya. Kemudian yang terakhir adalah teknik invigorasi. Tetapi pada minggu ini kita hanya akan mempelajari 3 ini saja dulu adik-adik ya. Teknik invigorasi akan kita pelajari lagi minggu depan dengan kita perdalam ya. Baik, kita mulai. Apa itu figur benih adik-adik? Silakan. Oke, iya. Jadi saya punya gambar, saya tunjukkan saja. Jadi ada di sebelah kiri ini ada orang yang kelihatannya sedang tidak bertenaga ya. Sementara yang sebelah kanan ini sedang fresh begitu ya energinya. Menurut adik-adik, yang mana yang kira-kira lebih figur? Tentu saja yang kanan ya. Nah, sebetulnya figur sendiri itu adalah kata sifat untuk manusia adik-adik dalam bahasa Inggris. Artinya adalah kuat, bersemangat, bertenaga ya. Saya ingin adik-adik ketika ingat figur benih, maka adik-adik ingat untuk bersemangat, untuk bertenaga ya. Dan mudah-mudahan adik-adik adalah tipe yang lebih kanan ya daripada yang kiri ya. Jadi adik-adik banyak para ahli yang kemudian merumuskan figur benih ini pengertiannya ya. Banyak sekali pendapat-pendapat, tapi kita hanya akan dengarkan 3 saja dan saya akan sajikan 3 saja. Yang pertama adalah pendapatnya Pak Sajat tahun 1994. Beliau berkata bahwa figur benih adalah kemampuan benih menghasilkan tanaman normal pada lingkungan yang kurang memadai atau suboptimum dan mampu disimpan pada kondisi simpan yang suboptimum. Jadi saking kuatnya dede ya, tanaman dari benih yang berfigur baik itu mampu tumbuh dengan normal bahkan pada kondisi lingkungan yang kurang memadai bagi dia gitu. Bahkan juga ketika sudah disimpan pada kondisi simpan yang tidak terlalu optimum. Itu pendapatnya Bapak Sajad. Sementara pendapatnya ISTA atau International Seed Testing Association, dan kita tahu bahwa Indonesia menganut pada ISTA untuk perbenihan. ISTA bilang bahwa seed figure is the sum of those properties that determines the potential level of activity and performance of seed and seed lot during germination and seed emergence. Apa artinya? Jadi, figur benih adalah sifat-sifat yang menentukan level potensi aktivitas dan performance dari benih atau lot benih pada saat masa percambahan. Dan diartikan oleh Kementerian Pertanian sebagai berikut adik-adik. Figur benih adalah sejumlah sifat-sifat benih yang mengindikasikan pertumbuhan dan perkembangan kecambah yang cepat dan seragam pada kisaran kondisi lapangan yang luas. Jadi adik-adik mau anut yang mana saja sama saja ya, intinya adalah sama. Jadi figur benih ini, ketika benih ini figurnya baik adik-adik, maka tanamannya nanti akan strong pada lingkungan yang kurang memadai gitu intinya. Nah, jadi adik-adik, figur benih ini tidak hanya mengukur sifat tunggal ya adik-adik, tetapi melainkan sejumlah sifat yang menggambarkan beberapa karakteristik yang berhubungan dengan penampilan lot suatu benih. Jadi misalnya kalau adik-adik uji daya kecambah ya hanya uji daya kecambahnya saja, viabilitasnya saja yang diuji. Sementara kalau figur itu dia gabungan dari beberapa sifat sebetulnya. Jadi yang diuji itu pertama adalah kecepatan dan keserampakan berkecambah dan pertumbuhan kecambah. Kemudian kemampuan munculnya titik tumbuh kecambah pada kondisi yang tidak sesuai untuk pertumbuhan.
Apakah dia mampu? Yang ketiga adalah kemampuan benih untuk berkecambah setelah mengalami daya simpan. Nah, jadi yang pertama kan kecepatan dan keserempakan ya. Kalau saya lihat gambar di sini, yang lebih cepat dan serempak pastilah yang sebelah kiri. Sehingga yang sebelah kiri ini adalah benih-benih mungkin yang berfigur lebih baik daripada yang sebelah kanan. Gitu. Kemudian, apakah dia juga mampu untuk tumbuh pada kondisi yang tidak sesuai, pada kondisi stres? Bila dia mampu, maka dia berfigur baik. Kemudian ketika dia sudah disimpan lama, apakah dia masih punya kemampuan untuk berkecambah dengan baik? Begitu. Nah, vigor versus viabilitas, adik-adik. Nilai vigor, adik-adik, nilai angka vigor itu biasanya lebih kecil daripada viabilitas sebetulnya. Sementara vigor ini juga lebih besar dari keadaan sesungguhnya di lapang. Sehingga adik-adik viabilitas ini adalah angka optimis begitu ya. Tetapi ketika kita tes vigor, uji vigor, mungkin tidak sebesar viabilitasnya. Atau mungkin ketika kita tanam sesungguhnya di lapang, mungkin tidak sebesar vigornya. Jadi keadaan sesungguhnya di lapang tidak mungkin lebih besar daripada uji vigor, dan uji vigor tidak mungkin lebih besar daripada viabilitas begitu. Misalnya adik-adik uji viabilitas misalnya 95%, vigornya bisa jadi 95% atau kurang dari 95% gitu. Misalnya dia 90%, sementara keadaan sesungguhnya ketika ditanam di lapang bisa jadi dia 90% atau kurang dari 90% begitu. Nah, sekarang hubungan antara vigor, viabilitas, dan deteriorasi. Deteriorasi kan sudah diajari ya, sebelum saya mungkin Pak Rahmat sudah mengajarkan. Kita lihat bagan berikut ini ya Dede. Yang X ini adalah laju deteriorasinya, sementara ini adalah persentase viabilitas dan persentase vigornya. Dari gambar ini ya Dede bisa menyimpulkan apa kira-kira Dede? Jadi laju deteriorasi berbanding terbalik dengan vigor dan viabilitas adik-adik. Semakin tinggi vigor dan viabilitasnya, maka laju deteriorasinya itu kecil. Tetapi ketika vigor dan viabilitas menurun, maka otomatis deteriorasi juga lajunya akan meningkat. Seperti itu. Jadi deteriorasi adalah kebalikan dari vigor dan viabilitas benih yang baik. Gitu, paham ya? Jadi deteriorasi ini dicirikan dengan pertama adalah degradasi membran, kemudian peningkatan respirasi, kemudian penurunan daya simpan, penurunan keseragaman, penurunan hasil, kecambah abnormal semakin banyak, energi dan sintetisnya terganggu, penurunan daya kecambah, pertumbuhan melambat, kemudian penurunan resistensi hama dan penyakit, dan penurunan pertumbuhan di lapang. Ini adalah menjadi penciri dari deteriorasi. Ya. Nah, sekarang saya tanya nih Dede. Lalu, yang menjadi ciri benih berfigur tinggi apa kira-kira? Jika deteriorasi adalah kebalikan dari benih berfigur tinggi, maka benih berfigur tinggi dicirikan dengan apa? Ya, kebalikan dari tadi ya Dede ya. Pertama adalah memiliki integritas membran sel yang baik, memiliki daya simpan yang baik, memiliki daya kecambah yang baik, tumbuh dengan seragam, mampu menghasilkan tanaman yang normal, memiliki laju pertumbuhan yang tinggi, memiliki resistensi terhadap hama dan penyakit, dan memiliki produktivitas yang tinggi. Begitu. Jadi diingat ya, vigor benih yang baik itu bertolak belakang dengan laju deteriorasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi vigor benih. Yang pertama adalah faktor genetis, Dede. Kedua, kemudian kondisi lingkungan tumbuh pada saat kita memproduksi benihnya, kondisi ruang penyimpanan, tingkat kematangan benih, kadar air benih, proses pengolahan benih, yang terakhir adalah jenis kemasan benih. Mari kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah faktor genetik. Jadi, vigor bawaan masing-masing genotipe tanaman itu bisa berbeda satu sama lain ya Dede. Contohnya misalnya benih hibrida itu cenderung lebih vigor daripada parentnya
karena dia mengalami heterosis gitu. Dan ada masing-masing genotipe tanaman yang figurnya memang berbeda-beda. Seperti misalnya kedelai, itu cenderung dia figurnya lebih rendah dibandingkan dengan padi misalnya, begitu. Kemudian kondisi lingkungan tumbuh pada saat produksi. Lingkungan tumbuh selama periode pembentukan dan perkembangan benih berpengaruh terhadap kualitas benih yang dihasilkan. Misalnya, kalian pada saat produksi benih, kemudian pemupukannya tidak betul, atau kemudian pengendalian hamanya tidak bagus, begitu. Maka nantinya itu akan berpengaruh terhadap kualitas benih yang kalian hasilkan nanti. Kondisi ruangan penyimpanan, Adik-adik. Ruang penyimpanan yang baik itu harus dilengkapi dengan pendingin dan pengatur kelembaban. Jadi mampu mempertahankan kualitas benih. Ketika suhunya terlalu panas, Adik-adik, dan ketika kelembabannya terlalu tinggi, maka benih kalian akan cenderung lebih gampang mengalami figur yang jelek. Kemudian tingkat kematangan benih, Adik-adik. Jadi benih itu harus dipanen pada saat masak fisiologis, diingat ya. Nah, kualitas benih maksimal itu tercapai pada dia mengalami saat matang fisiologis, Adik-adik, atau masak fisiologis. Apabila kita memanen sebelum atau sesudah masak fisiologis, maka kualitasnya akan jauh lebih rendah dibandingkan pada saat masak fisiologis. Kemudian faktor kadar air benih, Adik-adik. Kadar air yang rendah dapat meminimalisir proses aktivasi enzim atau perombakan cadangan makanan. Artinya begini, Adik-adik. Ketika kadar air benih itu rendah, maka proses respirasi ketika penyimpanan itu juga akan rendah, Adik-adik ya. Sehingga cadangan makanan lebih terjaga dan figur benih juga nanti akan lebih terjaga. Kalau kalian menyimpan benih dengan kadar air yang lebih tinggi, maka akan mengaktifasi enzim sehingga nanti cadangan makanannya akan terombak banyak. Pada saat dia nanti akan berkecambah, Adik-adik, cadangan makanan tersebut sudah habis nanti ya, maksudnya sudah berkurang begitu. Maka untuk penyimpanan, Adik-adik, pastikan bahwa kadar air benih yang kalian simpan itu rendah. Jadi untuk benih-benih ortodoks, benih-benih kering, itu cenderung punya masa simpan yang lebih lama dibandingkan benih-benih rekalsitran yang memiliki kadar air lebih tinggi, misalnya benih coklat atau benih kopi begitu. Kemudian proses pengolahan benih, Adik-adik. Proses pengolahannya sangat mempengaruhi figur benih karena banyak sekali pengolahan yang kemudian menyebabkan kerusakan pada benih, apalagi kalau pengolahannya pengolahan mekanis ya. Ketika benih itu rusak, Adik-adik, entah itu tergores atau entah embrionya agak cacat begitu, maka nanti akan mempengaruhi figur benihnya itu. Sehingga proses pengolahan benih seperti ya ekstraksi, pengeringan, sortasi itu harus dilakukan dengan hati-hati. Kemudian jenis kemasan, Adik-adik. Jenis kemasan yang baik dapat mencegah kerusakan benih. Kemasan benih yang baik itu yang seperti apa? Yaitu kemasan yang kedap air, kedap udara, tahan lama, tidak beracun, dan kuat terhadap benturan mekanis. Jadi jenis kemasan ini macamnya ada banyak, Adik-adik. Ada plastik, ada aluminium foil, ada kaleng, ada wadah, begitu. Nanti Adik-adik akan belajar lebih lanjut pada semester 5 atau semester 4, saya lupa. Nah, ini saya juga akan memperkenalkan kepada Adik-adik sedikit mengenai metode pengujian figur benih. Jadi metode pengujian figur benih ini ada banyak macamnya, Adik-adik. Pertama, yang menguji pertumbuhan kecambahnya ya. Kemudian dilakukan dengan pengujian biokimia. Kemudian pengujian pada kondisi yang tidak sesuai atau stress test. Kita tes mereka dengan kesetresan ya, apakah mereka bisa bertahan atau tidak. Jadi untuk pengujian pertumbuhan kecambah, Adik-adik mungkin sudah diajarkan dulu ada indeks vigor, ada kecepatan tumbuh KCT ya, ada KST, keserempakan tumbuh, dan lain-lain. Ini ada banyak sebetulnya metode-metode ujinya. Kemudian yang secara biokimia ada namanya daya hantar listrik DHL, ada tetrazolium, dan ada juga yang lain-lain sebetulnya ya. Kemudian untuk pengujian pada kondisi stres ya, ada namanya accelerated aging test, ada cold test, ada osmotic stress, dan lain-lain.
Kenapa banyak dan lain-lain di sini Adek? Karena metode uji untuk uji benih itu sebetulnya selalu berkembang setiap saat Adek. Banyak metode-metode lain yang kemudian diajukan kepada ISTA dan bisa jadi itu disetujui sebagai metode pengujian baru begitu. Jadi ISTA itu selalu punya conference setiap tahun mengenai cara-cara uji baru yang lebih revolusioner, yang lebih mudah begitu untuk kemudian diresmikan sebagai metode ISTA. Mungkin nanti kalian someday bisa ikut conference ISTA ya. Nah, untuk lebih jelasnya, ISTA ini punya website adik-adik, bisa dikunjungi kapan-kapan kalau kalian ada waktu. Tetapi pengujian-pengujian ini nantinya akan kalian pelajari lebih lanjut pada semester 5 mengenai uji mutu benih, mata kuliah uji mutu benih. Jadi ini hanya sekedar perkenalan saja untuk kalian ya. Nah adik-adik, sekarang kita sudah berada di penghujung acara kita. Lagi-lagi saya tanyakan tidak bosan-bosan, what have you learned today adik-adik? Apakah ada something yang bisa kalian pelajari hari ini? Mudah-mudahan ada ya. Kemudian adik-adik kalau ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komen di bawah ini, atau misalnya ada pengalaman kalian juga yang perlu diskusikan mungkin bisa dituliskan. Dan next week kita akan belajar mengenai teknik invigorasi benih. Jadi apa itu invigorasi? Silakan di Google up ya. Yang jelas invigorasi ini banyak sekali dipakai untuk kakak kelas kalian, biasanya untuk topik tugas akhir. Jadi bisa saja kalian terinspirasi lewat sini, mungkin punya ide-ide revolusioner yang baru mengenai invigorasi ya. Jadi kita next week akan membahas invigorasi. Jadi Google it up. Baik adik-adik, terima kasih atas perhatiannya hari ini dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.